Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang akan nanti kita pelajari dalam slide selanjutnya. Untuk kali pertama tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, kita akan fokus pada jaringan tumbuhan dan organ pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan kita ketahui bahwa ada beberapa jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Untuk organ tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jaringan tumbuhan. Untuk yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang selalu membelah. Jaringan meristem ini terdiri dari sekelompok sel yang tidak berubah atau tetap dalam fase pembelahan. Ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, jaringan meristem mempunyai sel-sel yang selalu membelah. Yang kedua, bentuk dan ukuran sel sama. Yang ketiga, kaya protoplasma. Yang keempat, dinding sel tipis. Yang kelima, isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Yang kelima, vakuola atau rongga sel belum ada atau sangat kecil. Itulah ciri-ciri dari jaringan meristem. Untuk jaringan meristem kita bagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Untuk meristem primer mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, berasal langsung dari sel-sel embrional. Yang kedua, contohnya berupa meristem di ujung akar, di ujung batang, dan yang biasa disebut sebagai meristem apikal. Terus yang ketiga, meristem primer akan menyebabkan pertumbuhan primer. Ciri selanjutnya dari meristem primer adalah jaringan yang terbentuk dari meristem primer disebut jaringan primer. Yang kedua adalah meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder ini berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi dan berubah sifat menjadi meristem. Misalnya pada jaringan meristem dan kolankem. Contohnya adalah pada kambium dan kambium gabus. Meristem sekunder akan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Jaringan yang terbentuk dari meristem sekunder disebut jaringan sekunder. Kambium akan menghasilkan xilem dan floem. Nah, sedangkan jaringan gabus akan menghasilkan gabus. Setelah kita mempelajari jaringan meristem, yang ada meristem primer dan meristem sekunder, kita mempelajari tentang jaringan dewasa, di mana jaringan dewasa merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Ciri khusus dari jaringan dewasa adalah mengalami diferensiasi, yang kedua pada umumnya tidak membelah lagi, dan yang ketiga mempunyai bentuk yang permanen, rongga besar, dinding sudah mengalami penebalan. Terdapat beberapa macam jaringan dewasa, di antaranya jaringan parenkim, jaringan epidermis, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut.
Jaringan parenkim yang terdapat pada tumbuhan mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tersusun atas sel-sel yang masih hidup, memiliki bentuk persegi panjang atau segi banyak, dinding tipis, rongga besar, dan punya ruang antar sel. Ada beberapa macam dari jaringan parenkim ini yang mempunyai kloroplas. Letak jaringan ini tersebar di seluruh bagian tubuh tumbuhan, baik di akar, batang, daun, buah, dan biji. Yang kedua, jaringan epidermis. Jaringan epidermis pada tumbuhan tersusun atas sel-sel yang masih hidup. Jaringan epidermis ini melapisi atau menempati seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Jaringan ini tersusun dari selapis sel yang rapat dan tidak mengandung klorofil. Jaringan epidermis ini mengalami modifikasi sehingga berubah menjadi stomata atau mulut daun. Bisa berubah menjadi bulu akar dan lentisel, di mana lentisel merupakan celah kecil pada batang yang berfungsi untuk pertukaran gas. Selanjutnya adalah jaringan penguat, di mana jaringan penguat ini disebut juga sebagai jaringan mekanik yang berfungsi untuk memberi kekuatan bagi tubuh tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Jaringan penguat tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan kolemkin dan jaringan sklerenkim. Jaringan penguat kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi sebagai penyokong atau penguat pada tubuh tumbuhan muda. Jaringan kolenkim ini terdiri dari sel-sel yang masih hidup. Cirinya berdinding tipis, mengalami penebalan pada selulosa pada setiap sudutnya. Contoh jaringan kolenkim adalah jaringan pada daun tanaman seledri ataupun daun tanaman wortel. Jaringan penguat sklerenkim terdiri dari sel-sel yang telah mati. Ada dua macam jaringan sklerenkim, yaitu sklerida atau sel batu, contohnya tempurung kelapa. Yang kedua, serabut sklerenkim atau serat, seperti pada kulit tumbuhan dikotil dan monokotil yang dimanfaatkan seratnya. Yang selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh merupakan jaringan tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut zat. Jaringan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu floem dan xilem, di mana floem dan xilem mempunyai fungsi tertentu. Jaringan pengangkut xilem atau sering disebut sebagai pembuluh kayu berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Sedangkan pembuluh pengangkut floem atau sering disebut sebagai pembuluh tapis berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Setelah selesai mempelajari jaringan pada tumbuhan, kita mempelajari tentang organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan dapat kita bagi menjadi organ akar,
batang, daun, bunga, buah, dan biji. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang akar. Akar mempunyai struktur luar atau morfologi sebagai gambar di samping. Leher akar atau pangkal akar, ujung akar, batang akar, cabang akar, serabut akar, rambut atau bulu akar, dan tudung akar atau kalitra. Anatomi atau struktur dalam akar dapat kita lihat dari gambar berikut. Anatomi atau struktur dalam akar meliputi epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat. Di dalam silinder pusat terdapat jaringan pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem. Selain itu terdapat juga embulur yang terdapat pada silinder pusat atau stele. Adapun fungsi akar bagi tumbuhan, yang pertama untuk menyerap air dan garam mineral yang terlarut di dalam tanah. Yang kedua, menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan atau sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Fungsi akar yang selanjutnya adalah berperan sebagai alat respirasi atau pernafasan secara difusi. Selanjutnya adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di permukaan tanah. Ada beberapa perbedaan antara batang monokotil dan batang dikotil. Batang dikotil yang terlihat pada gambar tersusun atas jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Hal yang membedakan antara batang dikotil dan monokotil adalah bahwa batang dikotil berkas pembuluh angkutnya atau xilem dan phloem terletak secara teratur atau melingkar. Sedangkan pada tanaman monokotil, berkas pembuluh angkut atau xilem dan phloem adalah tidak teratur atau tersebar, bisa diamati dalam gambar tersebut. Fungsi batang yang pertama adalah sebagai organ lintasan air dan garam mineral dari daun ke akar, dan juga lintasan zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan sebagai hasil fotosintesis. Fungsi batang selanjutnya adalah sebagai organ pembentuk dan penyangga daun. Ada beberapa tumbuhan yang mengalami modifikasi fungsi batang. Di antaranya adalah rimpang atau rhizoma, yang merupakan batang yang tumbuh horizontal ke tanah dengan buku-buku dan ruas-ruas yang pendek dengan daun yang berfungsi sebagai sisik, semisal adalah jahe-jahean. Yang selanjutnya adalah modifikasi batang sebagai umbi atau tuber, yaitu batang di bawah permukaan tanah yang juga menebal namun tidak bersisik. Permukaan batang sering sekali nampak licin, buku-bukunya tidak jelas. Selanjutnya adalah umbi lapis, merupakan modifikasi dari batang beserta daun. Organ tanaman yang selanjutnya adalah daun, di mana daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih, berwarna hijau,
Dan daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Struktur anatomi pada daun. Pada dasarnya, anatomi daun dengan batang itu hampir sama. Jika diamati di bawah mikroskop, akan tampak bagian-bagian dari atas yaitu epidermis, jaringan tiang atau jaringan palisade, jaringan bunga karang atau jaringan spons, dan berkas pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem. Namun anatomi dari tumbuhan mempunyai spesial yaitu stomata, di mana stomata berguna sebagai jalan keluar masuknya gas pada tumbuhan. Pada tumbuhan, stomata bisa berada di permukaan atas daun, namun ada beberapa tumbuhan yang hidup terapung di dalam air, stomatanya terletak di atas permukaan daun. Fungsi daun yang pertama sebagai tempat terjadinya fotosintesis, yang kedua sebagai tempat transpirasi tumbuhan, yang ketiga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, yang keempat adalah sebagai tempat respirasi bagi tumbuhan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengangkutan pada tumbuhan. Faktor yang pertama adalah tekanan akar, di mana tekanan akar timbul karena pergerakan air yang secara osmosis dari sel ke sel pada akar. Adanya tekanan akar itu akan mendorong air naik dari pembuluh kayu pada batang. Besaran tekanan dipengaruhi oleh besar kecilnya dan tinggi rendahnya tumbuhan. Yang selanjutnya dipengaruhi oleh kapilaritas batang, di mana pembuluh kayu dari akar dan batang sampai menuju ke daun, semuanya itu bisa dianggap sebagai pipa kapiler. Kapilaritas pembuluh kayu dari akar menuju ke batang menyebabkan air dan mineral yang terlarut naik ke dalam batang dan sampai ke daun. Faktor yang ketiga adalah daya isap daun, di mana daya isap daun ini disebabkan adanya penguapan air dari daun yang sebenarnya merupakan peristiwa transpirasi. Begitulah faktor yang mempengaruhi sistem pengangkutan pada tumbuhan. Organ tumbuhan yang selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Kelompok Angiospermae, struktur bunga yaitu berupa kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Fungsi bunga pada tumbuhan. Yang pertama adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif, yang kedua menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Fungsi bunga yang ketiga adalah untuk menghasilkan biji. Fungsi bunga yang terakhir adalah sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan atau gamet betina. Organ tanaman yang selanjutnya adalah buah, di mana buah dibagi menjadi 3 lapis, yaitu epirokarp, mesokarp, dan endokarp. Epirokarp merupakan lapisan luar yang keras dan tidak tembus air, misalnya pada buah kelapa. Mesokarp merupakan lapisan yang tebal dan berserabut, misalnya serabut pada kelapa atau berdaging pada mangga dan pepaya. Selanjutnya adalah endokarp, merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tebal. Misalnya adalah tempurung kelapa dan berupa serabut tipis pada rambutan. Organ tanaman selanjutnya adalah biji,
Biji dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu akar lembaga atau radikula merupakan calon akar, yang selanjutnya daun lembaga atau kotiledon merupakan daun pertama pada tumbuhan dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis sebelum daun sebenarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menimbun makanan. Pada batang juga dibagi menjadi batang lembaga, dibedakan menjadi ruas batang di atas daun lembaga dan ruas batang di bawah daun. Daun lembaga dan batang lembaga sering juga disebut sebagai puncak lembaga. Demikianlah paparan dari saya mengenai jaringan tumbuhan dan organ-organ tumbuhan. Terima kasih.